Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada siang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran ilmu kalam. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang af'alul ibad atau perbuatan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pokok atau inti permasalahan ilmu kalam sehingga melahirkan sekte-sekte, aliran-aliran dalam pemikiran Islam, itu diawali dari persoalan mengenai perbuatan manusia. Ini juga berkaitan dengan masalah al-imanu wal kufru. Dalam materi ini kita kembali sejenak merujuk kepada peristiwa sejarah Fitnatul Kubra, perang yang terjadi antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ali bin Abi Thalib menerima keputusan arbitrasi atau yang kita kenal dengan istilah tahkim, tatkala berseteru dengan Muawiyah. Sebahagian pendukung Ali menolak keputusan yang telah diambil oleh Ali radhiyallahu anhu tersebut, menerima tahkim, dan menganggap bahwa hal tersebut tidak dapat diputuskan melalui pengadilan manusia, melainkan hanya dapat diputuskan oleh keputusan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mereka berdalih pada salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ fasikun, munafikun. Mereka meyakini dalam pandangan mereka bahwa la hukma illa lillah, tidak ada keputusan suatu hukum itu kecuali diputuskan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini merupakan titik awal munculnya beberapa aliran teologi di dalam Islam. Salah satunya adalah muncullah aliran-aliran seperti Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Syiah, Murji'ah dan sebagainya. Namun peristiwa ini, perang Siffin ini adalah titik awal mula munculnya beberapa aliran-aliran teologi di dalam Islam. Nah, peristiwa ini juga berkaitan dengan masalah iman dan kufur. Apakah keputusan atau sahabat yang telah terlibat dalam persoalan peperangan Fitnatul Kubra tersebut masihkah dianggap beriman, ataukah sudah keluar dari Islam, ataukah menjadi kafir? Berikut ada beberapa pandangan aliran kalam mengenai perbuatan manusia, ya. Apa yang manusia lakukan, apakah ketika dia telah melakukan dosa besar, telah dianggap keluar dari ajaran Islam, ataukah masih tetap dalam status keimanannya. Persoalan mengenai af'alul ibad atau perbuatan manusia merupakan sebagai tindak lanjut dari perdebatan ulama ilmu kalam mengenai permasalahan al-iman wal kufur, mengenai perdebatan tentang iman dan kufur, memperdebatkan persoalan siapa yang masih beriman dan siapa yang dianggap kafir di antara pihak kedua belah pihak dalam peristiwa arbitrasi atau tahkim tersebut.
persoalan ini kemudian membuat para ulama kalam mencari jawaban atas pertanyaan siapa yang sebenarnya mengeluarkan atau menciptakan perbuatan manusia. Apakah manusia itu sendiri, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan manusia, ataukah yang ketiga, apakah ada kerjasama atau saling apa namanya kerjasama dalam menciptakan atau melahirkan perbuatan tersebut antara Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik dan manusia sebagai ciptaannya, sebagai makhluk. Nah, aliran yang pertama dalam permasalahan ini yang akan kita bahas adalah aliran Jabariyah, ya. Aliran Jabariyah, kita sudah pelajari tentang aliran Jabariyah pada semester sebelumnya di kelas 1 dan di kelas 2. Aliran ini sangat populer di kalangan ilmu kalam. Dari kata nama kelompok ini bisa kita kenali bahwa dia terambil dari kata majbur, ya. Artinya terpaksa. Artinya bahwa kelompok ini adalah sekte aliran yang memasrahkan seluruh tingkah laku perbuatannya, kehidupannya sehari-hari terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan kelompok Jabariyah. Karena seolah-olah apa yang mereka kerjakan itu mereka seakan-akan dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Olehnya itu kelompok ini dinamakan dengan aliran Jabariyah. Mengenai persoalan af'alul ibad, perbuatan manusia, kelompok Jabariyah ini terbagi kepada dua sekte. Jadi ada dua sekte dan masing-masing punya pendapat tersendiri mengenai perbuatan manusia. Sekte yang pertama ada yang dinamakan dengan aliran atau sekte Jabariyah ekstrim. Aliran Jabariyah ekstrim ini dipimpin oleh tokoh yang bernama Jaham bin Safwan. Dia berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukanlah perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, akan tetapi apa yang dilakukan manusia, perbuatan manusia itu dipaksakan atas dirinya, ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, dan bukan merupakan kemauannya, ya, karena dia menganggap bahwa dirinya tidak mempunyai daya dan upaya untuk melakukan sesuatu, karena apa yang mereka lakukan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini menganggap bahwa semua yang dilakukan oleh manusia berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa perbuatan ma'ruf atau yang baik, ataupun juga perbuatan yang buruk. Semuanya mereka menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, perbuatan baik, perbuatan buruk, itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan tersebut baik ataupun buruk tidak lahir karena kehendak manusia dalam pandangan mereka, akan tetapi melainkan timbul karena kehendak Tuhan melalui qada dan kadarnya Tuhan. Jadi mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sudah di atas ketentuan qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran Jabariyah yang kedua adalah aliran Jabariyah moderat, sedikit tidak terlalu ekstrim dengan sedikit berbeda dengan kelompok yang pertama yang 100% menganggap bahwa seluruh perbuatan manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini mereka menganggap bahwa perbuatan manusia, baik perbuatan yang buruk ataupun yang perbuatan yang baik, itu
memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalamnya ada peranan manusia untuk melakukan dan meneruskan perbuatan tersebut yang mereka istilahkan dengan al-kasbu, ya, kasab. Ada usaha manusia untuk merealisasikan perbuatan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, kelompok ini ditokohi atau dipimpin oleh tokoh Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Dia menganggap bahwa meskipun Tuhan yang menciptakan seluruh kehendak manusia, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang perbuatan yang buruk, akan tetapi manusia mempunyai peranan, ya, ada usaha di dalamnya yang dinamakan dengan kasab untuk merealisasikan perbuatan tersebut. Artinya dalam hal ini, pendapat ini menganggap bahwa mengenai af'alul ibad, perbuatan manusia, ada bentuk kerjasama antara Tuhan dengan makhluknya, antara Tuhan dengan manusia. Tuhan menciptakan perbuatan, akan tetapi manusia yang mampu mengontrolnya dengan atau merealisasikannya dengan perbuatan atau usaha yang tenaga yang dimiliki oleh manusia. Nah, inilah pendapat kelompok pertama sekte Jabariyah mengenai af'alul ibad, perbuatan manusia. Pada materi ini selanjutnya kita akan kembangkan dalam diskusi tanya jawab melalui kolom komentar di channel YouTube pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.